Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat izinnya lah kita dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Sadli Syam SKM MKes. Untuk itu, izinkanlah kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penalaran. Baik, langsung saja saya persilakan kepada teman-teman saya untuk mempresentasikan materinya. Pengertian penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir manusia untuk menghubung-hubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Data yang digunakan dalam penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan harus berbentuk kalimat pernyataan. Proposisi merupakan pernyataan yang lengkap dalam bentuk subjek predikat atau term-term yang membentuk kalimat. Term merupakan kata atau kelompok kata yang dapat dijadikan subjek atau predikat dalam sebuah kalimat proposisi. Jenis proposisi yang pertama berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu proposisi kategorial dan proposisi kondisional. Proposisi kategorial sendiri merupakan hubungan antara subjek dan predikat terjadi tanpa syarat. Contohnya yang pertama adalah sebagian binatang tidak menyusui, dan contoh yang kedua adalah semua tamu berpakaian rapi. Proposisi yang kedua adalah proposisi kondisional, yaitu hubungan antara subjek dan predikat terjadi dengan syarat tertentu. Proposisi kondisional terdiri atas dua bagian, yaitu bagian sebab atau anteseden dan bagian akibat, konsekuen. Anteseden harus selalu mendahului konsekuen. Kalau urutannya dibalik, kalimat itu bukanlah proposisi. Contohnya, jika hari ini tidak hujan, saya akan datang, yaitu proposisi kondisional hipotesis. Contoh yang kedua adalah Amir Hamzah adalah seorang sastrawan atau pahlawan, merupakan proposisi kondisional disjunktif. Dua, berdasarkan bentuknya. Proposisi tunggal mengandung satu pernyataan. Contoh, semua orang harus berusaha. B. Proposisi majemuk mengandung lebih dari satu pernyataan. Contoh, semua orang harus berusaha dan berdoa. 3. Berdasarkan kualitasnya. A. Proposisi positif atau afirmatif, memberatkan adanya persesuaian dengan hubungan antara subjek dan predikat. Contohnya, semua anak adalah titipan Tuhan. B. Proposisi negatif, antara subjek dan predikat tidak mempunyai hubungan. Contoh, semua hewan bukanlah manusia. Keempat, berdasarkan kuantitasnya. A. Proposisi universal atau umum. Predikat proposisi membenarkan atau mengingkari seluruh subjeknya. Contoh, semua harimau bukanlah singa. Tidak seekor harimau pun adalah singa. B. Proposisi khusus. Predikat proposisi hanya membenarkan atau mengingkari sebagian subjeknya. Contoh, tidak semua bunga berbau harum. Yang kedua, penalaran deduktif. Penalaran deduktif bertolak dari sebuah konklusi atau kesimpulan yang didapat dari satu atau lebih pernyataan yang lebih umum. Proposisi tempat menarik kesimpulan disebut premisi. Penarikan kesimpulan secara deduktif dapat dilakukan dengan 1. Menarik kesimpulan secara langsung ditarik dari satu premisi. Misalnya, semua S adalah predikat premisi, sebagian P adalah S kesimpulan. Contoh, semua kerbau adalah mamalia, sebagian mamalia adalah kerbau. Yang B, tidak satupun S adalah P premisi, tidak satupun P adalah S kesimpulan. Contoh, tidak seekor nyamuk pun adalah lalat, tidak seekor lalat pun adalah nyamuk. C. Silogisme alternatif. Premis mayor berupa proposisi alternatif. Kalau premis minornya membenarkan salah satu alternatif, simpulannya akan menolak alternatif yang lain. Contoh, dia adalah seorang dokter atau sastrawan. Dia seorang dokter, jadi dia bukan seorang sastrawan. D. Entimen. Bentuk silogisme yang tidak mempunyai premis mayor, karena premis mayor sudah diketahui secara umum. Yang dikemukakan hanya premis minor dan simpulan. Contoh, semua dokter adalah orang pintar. Roni adalah seorang dokter, jadi Roni adalah orang pintar. B. Silogisme hipotesis
terdiri atas premis mayor yang berproposisi kondisional hipotesis. Kalau premis minornya membenarkan anteseden, simpulannya membenarkan konsekuen. Kalau premis minornya menolak anteseden, simpulannya juga menolak konsekuen. Contohnya, jika besi dipanaskan, besi akan memuai. Besi dipanaskan, jadi besi memuai. C. Silogisme alternatif. Premis mayor berupa proposisi alternatif. Kalau premis minornya membenarkan salah satu alternatif, simpulannya akan menolak alternatif lainnya. Contoh, dia adalah seorang dokter atau sastrawan. Dia seorang dokter, jadi dia bukan seorang sastrawan. D. Entimen. Entimen adalah bentuk silogisme yang tidak mempunyai premis mayor. Karena premis mayor sudah diketahui secara umum, yang dikemukakan hanya premis minor dan simpulan. Contoh, semua dokter adalah orang pintar. Roni adalah seorang dokter, jadi Roni adalah orang pintar. Yang ketiga ada penalaran induksi, yang merupakan penalaran yang bertolak dari pernyataan-pernyataan yang khusus dan menghasilkan simpulan yang umum. Simpulan yang diperoleh tidak lebih khusus dari pernyataan atau premis. Beberapa berikut yang termasuk penalaran induksi, yaitu yang pertama, generalisasi, merupakan proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat-sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Contohnya, jika dipanaskan besi memuai, jika dipanaskan tembaga memuai, jika dipanaskan emas memuai, jadi jika dipanaskan logam memuai. Yang kedua, ada analogi. Cara penarikan penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Yang perlu diperhatikan dalam analogi adalah persamaan yang dipakai dasar kesimpulan benar-benar memiliki kesamaan dan ciri esensial yang penting yang berhubungan erat dengan kesimpulan yang dikemukakan. Dan yang terakhir ada hubungan kausal, yaitu penalaran diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.